Saudaraku sekalian, berkat Abraham yang dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa semua bangsa akan diberkati, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, itu bukan berkat jasmani, itu keselamatan. Keselamatan dalam Yesus Kristus, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Jangan diartikan secara duniawi. Tidak sedikit gereja yang bicara mengenai berkat Abraham menunjuk pada berkat materi. Ini menyesatkan. Berkat Abraham itu berkat kekal, saudaraku. Keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi kita tidak boleh menjadi picik, naif dan dangkal, serta miskin dalam pengertian mengenai berkat Abraham. Ya, sekali lagi asumsinya jangan pada berkat jasmani. Kalau kita melihat keturunan Abraham secara jasmani, secara darah daging, yaitu bangsa Israel, mereka sendiri juga tidak mengalami kemakmuran secara jasmani seperti bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain bisa menduduki tanah airnya selama ribuan tahun dan mengalami kejayaan secara materi. Bangsa Israel tidak, saudara. Tahun 1400 sebelum Masehi masuk tanah Kanaan, sebab mereka berangkat dari Mesir itu 1440 sebelum Masehi. Nah, 700 tahun kemudian Asyur sudah menaklukkan Israel Utara. Jadi mereka hanya punya waktu 700 tahun. Selama 700 tahun pun juga tidak mengalami satu keadaan yang settle makmur. Ya, berkali-kali terjadi perang. Mereka juga dikuasai oleh bangsa lain atau ditekan oleh bangsa lain, saudara. Kemudian sekitar 150 tahun kemudian atau 120 tahun kemudian, Israel bagian selatan juga dihancurkan oleh Babel. Jadi mereka itu sebenarnya tidak lama menikmati negeri mereka, ya. Itu hanya sekitar 700 tahun begitu sampai 900 tahun. Sebab tahun 586 sebelum Masehi Babel menjatuhkan Yehuda. Dan yang paling tragis itu tahun 70 Masehi ketika Jenderal Titus datang dari Roma, ya, menghancurkan Yerusalem. Sampai bait sucinya pun yang dibangun ulang dihancurkan. Sejak itu bangsa Israel tidak pernah memiliki tanah air atau negara, saudara. Jadi sekitar 2500 tahun bangsa Israel itu tidak memiliki tanah air. Mereka tercerai-berai atau istilahnya diaspora ke seluruh dunia. Baru kemudian tanggal 14 Mei 1948 negara Israel modern berdiri. Ini bangsa yang luar biasa penderitaannya, saudara. Ya, ini bangsa yang penderitaannya luar biasa. Bahkan sebelum negara Israel berdiri, pada tahun 1939 sampai 1945, Perang Dunia Kedua, 6 juta orang Yahudi dibantai dalam peristiwa yang dikenal sejarah sebagai Holocaust. Lalu berkat Abraham di situ di mana? Tidak ada, atau sedikit sekali. Kalau dibandingkan dengan negeri Cina, wah, ribuan tahun mereka memiliki negerinya sendiri. Hanya beberapa tahun saja Jepang pernah datang dan menguasai sebagian kecil dari wilayah Cina. Oleh sebab itu kalau kita jalan-jalan ke Cina, begitu banyak peninggalannya. Kalau Anda ke Israel, tidak banyak. Tidak banyak, hanya tempat itu penuh dengan tapak tilas dari Yesus dan tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, sehingga ya menarik juga. Tetapi kalau secara budaya ya jauh dibandingkan dengan Cina, jauh
Cina itu budayanya luar biasa tinggi dan peninggalannya begitu banyak yang bisa menjadi objek wisata. Jadi bicara mengenai berkat Abraham jangan diasumsikan sebagai berkat jasmani. Berkat Abraham itu adalah Yesus. Jadi berkat kekal. Nah, bagaimana kita bisa memiliki berkat Abraham? Ya harus hidup seperti Abraham. Maksudnya apa? Ya memiliki iman seperti Abraham. Abraham itu hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Ibrani 11 ayat 8 mengatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Luar biasa. Walaupun dia tidak tahu negeri itu di mana, dia taat saja. Dan apapun yang diperintahkan oleh Elohim Yahweh, Allah Israel, dia lakukan. Nah, pertanyaannya bagi saudara, apakah saudara memiliki kehidupan seperti ini? Taat kepada Tuhan apapun yang diperintahkan. Nah, jangankan taat, tahu saja belum, tahu saja tidak. Saudara jangan berpikir bahwa orang Kristen cukup menjadi orang baik sesuai dengan hukum moral umum. Nah, kalau begitu ya tidak usah menjadi Kristen. Agama lain juga telah memiliki hukum-hukum secara moral umum, mengajarkan kebaikan dan mereka harus menjadi baik. Kalau orang Kristen itu kan harus mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Sampai pada perintah-perintah yang sangat rumit, yang mungkin hanya diterima oleh orang itu sendiri, tidak diterima oleh orang lain. Nah, masalahnya seperti yang tadi saya katakan, jangankan melakukan kehendak Allah, mengerti pun juga tidak. Abraham tidak melakukan hukum, saudara. Memang belum ada hukum loh. Tetapi setiap perintah Allah dia lakukan. Setiap perintah Allah dia buat. Itu iman. Jadi kalau saudara hanya menjadi orang baik itu belum beriman. Iman itu melakukan apapun yang Allah kehendaki. Jadi harus mengerti kehendak Allah dalam hidup kita secara khusus, yang masing-masing orang memiliki kekhususan atau kekhasan. Bukan hanya mengerti apa kehendak Allah, tetapi juga melakukannya. Nah, seperti Abraham meninggalkan Ur Kasdim, lalu hanya mengarahkan diri ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Kita juga begitu, meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya, dan fokus ke langit baru bumi baru, walaupun kita tidak pernah menginjak negeri itu, tapi kita percaya. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita hanya melakukan apapun yang Allah perintahkan. Jika tidak demikian, itu berarti bukan beriman. Jadi salah kalau orang Kristen berpikir sudah selamat karena hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu keliru. Percaya kepada Yesus itu bukan mengakui statusnya saja, tetapi melakukan apapun yang dia kehendaki. Ya, apapun yang Tuhan kehendaki, artinya kita harus mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan tersebut. Nah, ini sulitnya menjadi orang Kristen, sulitnya keselamatan itu. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika ada orang bertanya, sedikitkan saja orang yang diselamatkan? Yesus menjawab, berjuanglah masuk jalan sempit karena banyak orang yang berusaha tetapi tidak masuk. Keselamatan itu sukar, sulit. Pertaruhannya adalah segenap waktu, tenaga, dan hidup kita tanpa batas. Nah, kalau saudara belum melakukannya, Anda belum pernah memiliki keselamatan itu. Tuhan memberkati. Sola Gracia.